Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, marilah kita amati gambar di atas. Bagaimana? Apakah ada yang tahu sekarang kita akan belajar tentang apa? Baik, hari ini kita akan belajar tentang Islam di Nusantara. Anak-anakku kelas 9 yang ibu sayangi, kali ini kita belajar sejarah Islam di Nusantara. Pada pembelajaran kali ini kita dimaksudkan dapat memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Untuk selanjutnya memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Untuk gambar yang tadi kita amati adalah untuk gambar pertama, gambar peta penyebaran Islam di Nusantara yang terjadi pada abad 1 sampai 16 Masehi. Untuk gambar kedua adalah ketika saudagar Arab datang ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Kita belajar Islam Nusantara. Yang pertama mempelajari teori masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, cara masuknya Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, perkembangan Islam di Nusantara. Untuk teori masuknya Islam di Nusantara, yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat atau India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Untuk yang kedua, teori Persia berkeyakinan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Untuk teori yang ketiga, teori Mekah, menyebutkan bahwa Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, cara masuknya Islam di Nusantara, yaitu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Untuk cara perdagangan, sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Pedagang Muslim yang berdagang di Indonesia makin lama makin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Dari pekojan inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Dengan cara perkawinan, saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang sebelumnya belum menganut agama Islam diminta mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran Islam. Melalui interaksi tersebut, pada gilirannya keluarga Muslim itu berkembang
menjadi perkampungan Muslim, lebih luas lagi menjadi masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim inilah yang kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam. Selanjutnya dengan cara pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, masjid, serta musola. Setelah itu mereka mendirikan madrasah dan pondok pesantren untuk mendidik generasi muda yang tertarik dengan peran santri dan menjadi peran santri. Pesantren ini terbuka bagi siapapun dan dari daerah lain. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Setelah selesai mengikuti pendidikan, mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ada pula yang pergi ke tempat lain. Di sana para santri berdakwah dan mengajarkan Islam. Aktivitas seperti inilah yang turut memperluas pengaruh Islam ke berbagai penjuru di Indonesia. Cara selanjutnya dengan cara tasawuf. Cara penyebaran Islam yang lain melalui tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin, Syekh Abdul Somad, dan Syekh Nuruddin Ar-Ranani. Selanjutnya dengan cara kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Dalam penyebaran agama Islam, masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui dua jalur. Yang pertama, jalur utara dari negara Arab ke Damaskus, selanjutnya Baghdad, selanjutnya Gujarat, Sri Lanka, dan ke Indonesia. Untuk jalur yang kedua melalui jalur selatan, yaitu dari Arab ke Yaman, ke Gujarat, Sri Lanka, dan tiba di Indonesia. Faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia, yaitu syarat-syarat masuk Islam mudah. Islam tidak mengenal kasta. Upacara keagamaan dalam Islam sederhana dan tidak menggunakan biaya yang besar. Selanjutnya, agama Islam menyebar di Indonesia dengan adat dan tradisi di Indonesia. Sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah, serta runtuhnya kerajaan Majapahit. Itulah faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia sekitar abad ke-12 sampai abad ke-16 adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Pedagang-pedagang dari Arab banyak berlabuh di daerah tersebut.
Letak pelabuhan yang berada di ujung utara Pulau Sumatera menyebabkan daerah ini menjadi tempat yang strategis untuk menunggu datangnya angin musim dari timur laut yang menuju ke barat. Dalam masa penantian musim tersebut, pedagang Muslim memanfaatkannya dengan bermacam-macam aktivitas, di antaranya yaitu menyebarkan agama Islam. Di Sumatera bagian selatan, kemunduran kerajaan Buddha Sriwijaya pada abad ke-13 dimanfaatkan oleh kerajaan Islam Samudra Pasai untuk muncul sebagai satu kekuatan yang baru. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka, namun kapan tepatnya tidak diketahui dengan pasti. Bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang berangka tahun 1082 Masehi. Namun, hal ini belum menjadi bukti bahwa Islam masuk di daerah Jawa. Setelah sekitar abad ke-13 Masehi, bukti-bukti Islamisasi sudah banyak ditemukan di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari penemuan beberapa batu nisan yang bercorak Islam di Troloyo, Wulan, dan Gresik. Pada waktu kerajaan Majapahit mengalami masa kemunduran, di awal abad ke-15 Masehi, kota-kota pelabuhan seperti Tuban dan Gresik muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam. Dari kota-kota inilah pengaruh agama Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang lain. Selanjutnya yang terakhir di Pulau Sulawesi. Penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi, terutama bagian selatan, diperkirakan terjadi pada abad ke-16 Masehi. Di daerah ini proses Islamisasi terjadi melalui konversi pusat kekuasaan atau istana. Konversi agama dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada atau sesuai yang terdahulu. Baiklah, mari kita cukupkan materi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah Wali Songo. Untuk itu, anak-anakku kelas 9, jangan lupa dipelajari terlebih dahulu di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu cukupkan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.